Halo, assalamualaikum. Selamat datang di tutorial membuat themes dengan Photoshop. Kali ini kita akan praktek bagaimana sih caranya kita membuat theme sesuai dengan standar global ya, dan bisa mudah dan cepat gitu. Sehingga kita bisa menyerahkan ke programmer itu enak ya. Oke, kita langsung aja di sini. Di video yang pertama ini akan saya jelaskan kembali konsep dasar sebuah Photoshop ya. Jadi kita belum masuk ke pembuatan themes. Kita sekarang masuk ke dasar dulu karena ini merupakan juga pondasi yang bisa memperkuat desain kita di Photoshop ya. Oke, yang pertama kita akan membahas pattern ya, pattern di Photoshop. Yang kedua, ini masih di video 1 ya, belum di video yang kedua, ini video 1 semua ini. Yang kedua kita pembuatan button. 3 masalah warna. Yang keempat font ya kan. Yang kelima kita masuk ke shape. Keenam kita masuk ke brushes atau brush. 7 kita masuk ke GUI atau graphical user interface. Nah, dari ketujuh ini kita akan mempelajarinya dalam video yang pertama ini. Oke, kita mulai aja ya. Untuk penggunaan software kita menggunakan Photoshop CS5. Kalau rekan-rekan belum ada yang punya Photoshop CS5 bisa menggunakan Photoshop CS4 atau CS3 ya. Gitu ya. Lebih baik sih CS5 karena untuk fiturnya sudah komplit juga. Juga ada fitur baru, apalagi sekarang sudah ada CS6, malah lebih bagus lagi untuk CS6. Saya juga udah pernah nyoba juga. Oke, kita langsung aja. Untuk awal membuat sebuah layer, dan kita akan mendesain sebuah themes, kita akan menentukan sebuah ukuran ya. Jadi ini untuk awalnya kita file, masuk new ya. Name-nya kita kasih pelajar aja. Jadi desain, ini custom. Width-nya untuk standar kita kasih 1024. Jadi untuk standar sebuah themes, sebuah layout themes itu width-nya adalah 1024 ya. Sedangkan untuk panjangnya atau height itu terserah kita gitu. Bisa 768, bisa 1024, bisa berapapun. Tergantung dari desain kita seberapa panjang. Cuma untuk main aman untuk ukuran width amannya adalah 1024. Karena kenapa? Bisa juga ada monitor yang 14 inch, ada monitor, jadi kita membuat yang standarnya 1024 ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada width juga, terus ini ada height, bukannya semua pakai pixel. Terus ini resolutionnya kita 72. Ini pixel inch, jangan pakai cm ya, kita harus pakai inch. Terus ini color mode, kita pakai RGB color 8 bit. Ini white, kalau ini udah biarin aja, nggak usah di itu ya. Oke, kita tekan OK. Udah, kita muncul seperti ini ya. Ini adalah background putih, jadi background white gitu. Sebelum kita menggambar, usahakan ini tercentang ya. Ini tercentang ini ya. Jadi ini pasti kosong gini. Nanti pasti kosong kalau awal-awal ya, awal-awal pasti kosong. Nah, ini pasti kosong. Ini usahakan tercentang. Sebetulnya banyak juga desainer yang enggak mau nyentang ya, karena katanya ribet gitu. Cuma kalau saya pribadi untuk masih tahap awal, baik ini centang aja.
Nanti saya tunjukkan perbedaannya gimana sih kalau ada centang, gimana sih kalau dicentang gitu ya. Oke, ini adalah background. Data background ini pasti nanti akan awal-awal pasti ada logo terkunci ya. Jadi logo terkunci ini. Nah, kalau mau buka gampang, kita cukup klik kanan, layer from background, oke, gitu aja. Lah ini udah hilang kuncinya. Loh, apa bedanya mas dikunci sama tidak? Kalau dikunci itu nanti tidak bisa digerak-gerakin. Tidak bisa gerak-gerakin nanti ya kan. Tapi kalau kita lepas kuncinya, lah ini bisa digerakin nih. Ya. Itu ya. Oke, sekarang sebelum masuk ke situ kita akan masuk ke pengaturan grid ya. Jadi di dalam Photoshop itu ada namanya grid. Di situ kita bisa mengetahui berapa pixel untuk ukuran layout kita. Ukuran untuk button kita, untuk ukuran berapa itu ada. Ini cara manual, tapi kalau kita pakai framework 960.js pasti akan lebih mudah gitu ya. Coba kita langsung masuk itu ya, kita setting grid kita. Ini ada quad, grid and slice ya kan. Kita setting ke misal ini masih ke line saja, atau dotted juga bisa, tapi line saja. Ini grid line every 10 subdivision 4. Ini ada maksudnya ini nanti grid line every 10 subdivision 4 ya. Coba setting ini dulu, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, di sini kita akan itu ya. Kita ini ya, langsung masuk ke grid ya. Kita tampilkan grid kita yang tadi kita setting. Lain nanti coba tekan kontrol sama tombol quote itu ya. Jadi sebelahnya enter kan ada tombol 2 itu kayak quote. Kontrol plus ini, tekan ini ya. Kontrol plus, tekan ini ya. Tekan ini. Nanti bakal muncul kayak gini nanti. Nah, ini namanya grid. Ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengukur gitu. Untuk mengukur nanti. Jadi kita tidak perlu sampai mengira-ngira ini besarnya berapa button ini, tidak perlu. Jadi dengan adanya ini bisa terbantu untuk ukuran styling kita, untuk ukuran button, untuk ukuran kotak atau ukuran sidebar, nanti bisa dibantu dari sini kalau kita tidak pakai framework ya. Gitu. Lah, maksud dari 10 tadi itu ini jadi 10 grid ini maksud itu 10 itu adalah itu tadi ya. Ini lah, yang maksud grid line every adalah ini grid line every ini. Terus yang dimaksud subdivision 4, jadi setiap grid itu mempunyai grid line-nya 10 pixel dan mempunyai subdivisi 4. Jadi 10 bagi 4 adalah 2,5. Jadi setiap ini ada ukurannya 2,5 pixel ya. Kita paham ya dari sini ya. Oke, kita akan sekarang awal dulu kita akan mempraktekkan bagaimana cara memakai pattern ya. Awal-awal di sini kita akan membuat sebuah kotakan ya. Jadi ini kita membuat sebuah kotakan. Nah, di sini juga itu penting juga sebelum membuat kotakan, perhatikan di sini juga. Lah, ini harus tercentang. Kenapa? Kalau dicentang kan kayak gini. Lah, ini kelihatan kan agak bayang gitu ya. Ini agak bayang ini. Lah, ini ada dua warna agak bayang. Tapi kalau kita centang, kita hapus ya. Kalau kita centang snap to grid
snapnya ini kita centang, bakal aman ini, tidak ada yang bayang loh, aman dia, tidak bayang kan gitu ya. Itu aja lah. Terus ini tadi, ini yang saya maksud, kenapa kok harus ini ya, ini auto select ini, kalau kita hilang dia ya kan, benar bisa digerakkan, tapi kalau untuk memunculkan nggak bisa gitu. Makanya saya kalau desain selalu saya centang ini, jadi biar enak buat desain ini ya. Lah biar memunculkan gini enak. Untuk ini langsung saya ajarkan aja untuk mengecilkan atau membesarkan membesarkan sebuah kotakan atau sebuah desain ya. Kalau bisa itu sebelum kita mengerakkan gini, kita tekan shift ya. Walaupun kita buat apa, kalau kita mau posisi dalam artian kita mau buat kotakan, kita harus tekan shift gini. Kenapa? Dia biar presisi, dalam artian sama kotak ini nanti. Kalau kita tidak pakai tekan shift, nanti bakal begini nanti. Nah ini tidak tekan shift ini, tekan shift ini, tekan shift gini nanti. Nah ini tekan shift. Kalau tidak nanti gini lah, ini tidak ini. Nah tak tahu kan? Jadi kalau kita mau mengecilkan, kita tekan shift. Kalau tidak tekan shift nanti takutnya melebar kayak gini lah ya. Jadi tidak presisi lagi. Terutama bahasanya foto kan ada kayak yang kejepit, ada kayak orang gimana gitu kan, banyak juga ya. Nah ini kita hapus dulu aja, kita pakai yang ini ya, snap udah dicentang juga. Ini sekarang kita coba itu buat sebagai garis, kita coba patekan pattern ya. Ini shift saya tekan, udah. Nah fungsi dari pattern itu apa? Fungsi dari pattern adalah, kalau teman-teman pernah melihat, ini saya coba buka ini ya, saya coba buka ini ya. Bentar ya, ini saya coba buka Firezone dari Trap Colors. Di sini kan ada semacam itu. Tunggu bentar. Ini patternnya. Ini yang saya maksud pattern kayak gini. Kalau mungkin belum tahu. Lah ini kita pakai pattern ini. Kita pakai pattern. Ini bukan gambar besar gambar JPEG kita, bukan. Itu kita pakai pattern ini ya. Kita coba langsung ya kembali ke Photoshop juga. Lah untuk cara buatnya gimana Mas? Ini ada nanti cara buatnya. Kita klik aja ini. Kita klik aja. Ini kita kunci aja ya biar enggak terlalu ganggu. Kita kunci aja ini. Nah kalau gini nggak bisa gerak dia. Kita kunci aja. Udah. Punya pattern itu apa? Untuk membuat background agar terlihat kayak bertekstur gitu. Gimana caranya? Kita masuk ke blending. Lah ini ya, nanti jangan lupa juga nanti semua kita akan bermain blending ya. Jadi kayak untuk pewarnaan, kayak untuk main efek variasi, kita akan main di blending nanti. Ya, jadi kita ndak jarang kita main di sini, jarang, tapi kebanyakan kita nanti bakal main di blending ya, atau layer stylingnya kita main di sini ya. Oke, kita masuk pattern. Kita udah buat kotakan gitu, kita langsung masuk pattern lagi. Nah ini udah muncul langsung dia, tapi standarnya ya. Kalau kita baru install Photoshop, bakal kayak gini nanti. Ini standar banget ini. Nah kayak gini, awal-awal pasti kayak gini, enggak sampai banyak kayak gini. Ini Photoshop saya udah tak install beberapa pattern ya.
Nah mas, terus gimana caranya biar kita bisa punya banyak pattern gitu? Gampang, saya sudah nyediain beberapa pattern yang sering saya gunakan. Bisa load di sini ya. Di sini untuk masukkan pattern di sini nanti. Ini masuk blending, terus masuk klik ini. Nah di sini tanda kecil ini klik, masuk load pattern ya. Nah nanti ini sudah saya sediakan di dasar ya, di dasar sini nanti di file yang sudah saya sertakan nanti masuk ke sini pattern ya. Ini ada banyak ini. Contoh itu saya mau buat itu ya, mau buat apa ini? Dark metal ya. Dark metal itu nanti keluarnya kayak gini biasanya. Ya, kayak gini biasanya. Itu dark metal. Lah untuk itu bisa diatur dari sini juga. Ini untuk pengaturan apa itu juga. Ini sebagai contoh aja ya. Kita oke. Ini sebagai contoh ya. Nanti biasa sih teman-teman kebanyakan desainer ini full. Jadi ini nanti ini yang di pattern, backgroundnya ini yang di pattern. Ini sebagai contoh aja ya. Ya, sebagai contoh aja. Ya juga, tidak hanya itu mas, banyak mas pattern itu. Ini juga ada pattern juga. Ini pattern semua ini. Jadi sering digunakan nama itu, nama apa? Sama desainer-desainer juga lagi in sekarang ya main pattern ini ya. Nah ini kayak gini-gini itu main pattern semua mas. Nah kan dari sini kita udah tahu ternyata guna pattern itu seperti itu. Ternyata load pattern itu ternyata mudah gitu loh. Kalau kita tidak cocok sama yang saya sertain di file, kita bisa download di sini juga. Tanya download kayak gini. Kita masuk Google aja ya. Google lah di sini. Pattern Photoshop. Sorry. Gini. Free pattern Photoshop. Lah ini banyak ini, udah. Nah, ini kan. Banyak ini juga agak banyak lah pokoknya. Jadi kalian bisa berkreasi sendiri pakai pattern gimana nanti bisa berkreasi sendiri ya. Oke kita lanjut aja sekarang. Ini cara pakai pattern kita oke. Sekarang kita bagaimana cara masuk ke itu ya, bagaimana cara membuat pattern. Jadi kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan pertama tadi apa ini? Itu pattern di Photoshop. Tahap kedua adalah pembuatan pattern ya, pembuatan pattern. Kita aktifkan dulu kontrol kuat tadi. Begini, kita akan membuat pattern dengan ukuran seperti ini. Untuk widthnya kita kasih 80 pixel. Untuk height ya kita kasih 30 pixel ya kan. Nah di sini ya 30 pixel ini oke ya. Nah tadi kita udah hitung juga pakai grid. Kalau setiap grid ini adalah 10 pixel ini ya. Jadi setiap grid aja 10 pixel. Nah terus gimana? Gampang, gini aja, width 80 pixel, height 30 pixel. Pakai kotak ya, pakai kotak dulu. Ini lah widthnya 30 ke bawah sini, di sini 80. 1 2 3 4 5 7 8. Nah ini bisa ini kan. Nah dari sini sorry tak geser dikit aja. Ya untuk geser gini ya. Kalau kita mau geser, kalau mau langkahnya panjang, kita tekan shift dulu lalu kita tekan tanda panah kanan ya. Sorry. Lah ini jadi dia bergeraknya per 10 pixel.
Tapi kalau kita tekan tanda panah aja, tanah kanan atau kiri, cuma 1 pixel gelaknya. Nah ini segini tok, 1 pixel aja itu ya. Oke, kita di sini langsung masuk itu ya, masuk bagaimana sih cara pewarnaan ya, cara pewarnaan kita langsung masukkan. Kita langsung masuk ke color. Jadi masuk ke color ya. Bagaimana sih membuat tampilan seperti ini jadi lebih menarik ya. Sama, kita tekan klik kanan, kita blending. Nah, kita sekarang main gradient nih ceritanya. Main gradient itu bagaimana sih, Mas? Gradient itu perpaduan 2 warna. Bisa 2 warna, bisa 3 warna, 4 warna, 5 warna, bisa. Sedangkan kalau color overlay itu hanya 1 warna. Itu ya. Kalau gradient banyak warna, kalau color overlay 1 warna. Tuh, kalau 1 warna bisa nanti dari sini aja bisa. Ya, tapi kalau gradient harus dipakai blending sini ya. Oke, kita coba gradient. Nah, ini. Ya, kita coba gradient, kita tekan ini warna ini bagian standar normal, ini 100, kita gradient. Lah ini. Nah, di sini nanti awal-awal kalian cuma nemu sama, apa itu? Awal-awal install Photoshop cuma dapat dikit gitu loh, cuma dapat segini aja mungkin. Nah, terus gimana mas caranya biar dapat banyak gitu? Ya sama, kita load sama kayak yang pattern tadi, kita load sini lah. Itu tak siapin juga di file, kita masuk gradient. Nah ini ada Apple, ada iPhone gradasi, ada Web2O. Web2O itu kayak gimana mas? Web2O itu kayak gini modelnya. Kayak gini itu Web2O, ini Web2O kayak gitu. Anggap aja kita udah itu ya, udah load Web2O ya. Soalnya di itu udah saya load duluan itu. Kita web ini ya, klik load dan keluar gini. Sekarang saya mau pakai Web2O ya. Mana ini enaknya ya? Ntar apa aja kita pakai hijau ya. Nah di sini kita pakai hijau, anggap aja gitu, kita pakai gradient hijau. Oke. Nah kita nanti ulangin dulu. Aduh sorry, kita ulangin dulu. Kita pakai hijau. Dari yang mana? Ini. Nah ini kita pakai yang hijau. Pakai hijau mana ya, ini ya, ya ini. Oke, ini juga oke. Kita hilangkan dulu untuk ini biar tidak mengganggu pemandangan kita ya, gridnya. Nah ini lah, kalau gini untuk sebuah tombol masih kurang mas. Kalau gini aja masih kurang, ini tidak ada styling sama sekali, cuma ada gradient aja. Gimana caranya mas biar bagus? Kita variasi. Contoh seperti ini kan masih belum ada ya. Untuk pinggirannya kita styling aja. Kita masuk ke blending juga lagi. Nah kita pakai pinggirannya, kita pakai stroke. Nah ini gede nih ya, kita kecilkan aja ini, pakai satu ini ya. Jadi ini pakai 1, offset tidak masalah. Nah ini kalau kita kasih warna apa itu, habis ini kena outside normal, biarin. Mau kita kasih warnanya hitam tidak masuk mas, karena perbedaannya terlalu jauh gitu. Oke, merah sama tidak masuk. Terus nanya kasih warna apa? Gampang, kasih ini aja. Kita tidak usah tunjuk di sini, tidak usah sini, langsung aja ke sini. Nah warnanya sama toh. Lah kita turun dikit, kita masuk ke itu, agak gelap dikit di sini lah kan, kita oke. Nah ini udah jadi agak tombol gini udah mas. Belum, kita styling lagi.
Nah sekarang biar agak terkesan agak timbul, kita kasih inner. Nah ini kan masih belum itu ya, belum kita edit di innernya ya. Jadi kita kasih normal aja dulu. Ini di multiply kita kasih ke normal, kita kasih warna putih, ya kan. Kita ini use global lagi ini kita centang, kita hilangin centangnya. Ini kita ganti ke 90. Nah udah kelihatan tuh ya. Ini buat kasih satu, ini buat satu. Udah kayak ini. Udah mas itu aja. Oh tenang, ada lagi satu. Kita tambahin apa ya, top shadow itu kayak gini nanti lah ini. Nah ini kasih aja satu satu. Dah kelihatan beda tuh daripada kita cuma buat kotakan sama warna gradien kan lebih enak gini. Nah sekarang pattern udah, buat button udah, buat color udah. Sekarang kita masuk ngasih ke itu. Jadi button kita kasih teks ya, kita kasih teks. Coba kita kasih teks. Oke di sini. Oke kita kasih teks. Anggap aja kita kasih teks submit ya. Nah gini, submit. Oke, submit ya. Oke. Kalau kita mau main warna, kita main warna font, dan kita juga mau main jenis font ya. Sebetulnya ini sudah masuk ke dalam user experience. Contoh, fontnya kita akan pakai Helvetica ya. Kebetulan juga saya sudah sertakan semua di sini. Jadi untuk font kalian bisa ambil dari sini. Ini sudah saya sertakan dalam file. Nah, ini yang sering saya pakai ya, itu gitu. Oke submit aja. Ini kita masukkan font, kita ganti ini ya font. Ini Arial, kita ganti Helvetica. Nanti untuk standar kebanyakan orang luar sih pakai Helvetica ya, untuk standar itu. Kalau enggak Helvetica berarti Arial. Kalau enggak Arial biasanya Marriott Pro kayak gini biasanya. Marriott Pro kayak gini. Nah ini gini Marriott Pro ini. Tapi kebanyakan kalau enggak Arial sih Helvetica biasa gitu ya. Nah kalau rekan-rekan belum bisa muncul ini, nanti munculnya di sini ya, di Windows karakter. Ini cara munculin ininya ya. Masuk Windows karakter itu ya. Oke, font udah juga. Kita langsung masuk ke pewarnaan fontnya. Jadi kalau untuk pewarnaan kita bisa di sini, atau bisa juga di sini. Jadi ada dua. Di sini bisa, di sini bisa. Di sini kalau di sini langsung aja. Nah ini kayak ini langsung aja. Tapi kalau di sini masuk di blending sama yang color overlay sini. Nah itu ya, gampang kan? Coba kalau itu saya pakai yang di sini ya. Nah itu warna apa mas enaknya? Putih bisa. Coba kita warna putih, ya kan? Kita warna putih, terus kita ituin, jauhin ya. Nah kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Oke kelihatan. Coba sekarang kita pakai warna yang memadai seperti ini. Kita pakai warna ini, kita agak hitamin dikit. Nah ini, tapi kita pakai styling. Kita styling dikit, jadi kayak letter press nanti. Top shadow ini ya, kita pakai putih. Nah ini kita hilangin use globalnya. Pokoknya setiap mana apa kita hilangin use global lagi ini aja, soalnya nanti kalau kita centang nanti bakal global kayak gini semuanya, nanti itu cerita jelek ya. Ubah satu-satu nanti. Ini kasih satu aja, ini kasih 50.
50 itu perbedaannya gini nanti ya, kelihatan kan, 0 kali ini 50 ya kan, sorry 50 kali ini dikasih 0, udah kelihatan toh. Nah, untuk menjaga ini biar gak kelihatan terlalu mencolok, kita kecilkan di opacity-nya, kita kasih 40. Coba kita lihat. Nah, kalau dari sini lebih jelas mana antara warna yang putih atau yang sekarang? Kalau menurut saya pribadi, dan ini juga banyak desainer yang udah mempraktekkan, kebanyakan lebih suka yang ini gitu. Karena kenapa? Di sini orang bakal melihat tulisan cabai lebih gede daripada putih, walaupun putih itu warnanya mencolok. Tapi kita lihat dulu, seumpamanya di sini nanti batasnya backgroundnya warna hitam, boleh kita kasih putih gitu. Warna hitam boleh kita kasih putih. Tapi kalau untuk warna-warna kayak gini, kita kasih warna yang lebih tua dari ini, jadi kelihatannya timbul daripada kasih warna putih. Warna putih itu nanti tenggelam, gitu ya. Oke, dari sini kita udah tahu. Oh, ternyata button seperti itu ya. Ternyata button perimenannya seperti, udah kan? Udah tahu gimana? Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya gimana cara membuat button yang bagus, bagaimana cara membuat styling untuk button. Kita udah praktek gitu ya. Nah, sekarang ada lagi nih, ada lagi ndaannya. Buttonnya ndak model gini. Kalau model gini model-model lama ya. Sekarang itu kebanyakan model-modelnya model-model ini, kayak ada roundednya gitu, ada kayak mouse barnya gitu ya. Lah ini, coba kita aja di sini. Jangan lupa juga di sini kita harus perhatikan ini juga, ini harus kecentang juga. Nah, khusus untuk rounded yang desain seperti kotak yang seperti ini, jadi tidak ada sikunya. Kita menentukan lebarnya siku dari sini, jadi sudutnya dari sini kita menentukannya. Kalau ini bisa dibuat 20, nanti ukurannya kayak gini nanti, ya kan. Lah kalau kayak gini ya, lah kalau kita mau apa itu, desain agak kurangi radiusnya jadi 5, nanti kayak gini keluarnya nanti. Lah kayak gini ya kan, ini ya kayak gini, K4689 loh. Oh, terlebih ternyata ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan kita juga ini. Ini di sini ternyata kotakannya lebih nih ya, lebih nih itu warga 45689. Nah, wah, terus gimana Mas? Apa dipendekin gini? Jelek Mas. Kenapa jelek? Ininya nanti roundednya bakal berubah nanti, nggak jadi 5 gitu loh. Apa ditarik gini Mas? Sama, hasilnya gimana? Jelek. Nah, ini jelek ini. Terus gimana Mas? Apakah pakai ini? Pakai tekan shift? Nggak bisa, ini malah mengecil. Gitu ya. Terus gimana? Khusus untuk ini, khusus untuk kotakan yang rounded, ada cara tersendiri. Jadi kita pilih ini ya, kita pilih page selection tool. Di sini kita klik berapa nih tuh, Waga 456, sorry. Nah, ini tuh Waga 45689. Nah, ini. Jadi kita klik di sini, kita klik ini dulu, kita pilih ini dulu. Kita klik ini dulu ya. Kita pilih ini. Lalu di sini kita klik 2 kali atau 1 kali dah. Pokoknya keluar ini ya. Harus keluar kayak ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi per titiknya nanti keluar. Nah, yang kita ambil, yang kita mau pendekkan saja. Contoh, saya mau memendekkan ini ya, saya ambil bagian ini. Kalau saya mau memendekkan bagian sini ya, saya ambil bagian sini ya. Sama juga, bawah juga kayak itu ya, sama juga gitu. Nah, ini coba kita pendekin bagian sini ya. Oke, sebelum kita tekan kontrol terlebih dahulu. Tekan kontrol.
maka bakal berubah nanti itu ya apa itu tanda panahnya bakal berubah nanti jadi putih. Nah, kita tekan satu kali di sini. Udah saya tekan. Lah, setelah menekan kontrol dan menekan ini, kita langsung beralih ke shift. Kita tekan shift. Jangan ditambah shift ya, tapi kita beralih ke shift. Nah, ini kita langsung tekan lagi. 1 2 3. Nah, tekan kontrol, tekan shift ya. Kalau untuk menggeser kita tekan shift, tekan shift lalu kita geser. Nah, ini udah kan, jadi ini sama, rondot sama, ini sama juga rondotnya, sama semua. Nah, baru deh sekarang Mas, kalau saya buat lagi kayak gini ya, kalau saya ingat lah, kalau saya lupa gimana, atau kalau saya ingat berarti saya kerja 2 kali. Tidak perlu Mas, kita tidak perlu kerja 2 kali. Photoshop itu sangat enak kok. Jadi kita klik aja ya, kita klik aja ini. Ntar kita hilangkan dulu ya. Nah, kita klik aja ini. Contoh di sini langsung aja kita copy layarnya, jadi kayak copy paste gitu ya. Kita copy layer stylenya, jadi untuk apa itu? Untuk layer stylenya kita copy. Ini kita klik yang di sini tadi, yang barusan buat, lalu kita paste layer. Dah, cepet kan, jadi kan. Nah, ini enak toh, enak. Lah, terus untuk submit gampang. Kita itu ya, kita duplikat, kita geser, tekan shift sama tekan itu lah sini. Ini kan dia di bawah ya, sedangkan ininya di atas. Nah, gimana mas caranya? Gampang, tinggal geser aja ke atas. Dah jadi. Gimana? Gampang toh? Gampang kan? Gampang mas. Di situ gampang kok sebetulnya. Cuma bagaimana kita bisa mempelajarinya hingga nanti kita terbiasa mendesain dengan bagus itu. Tuh, ini masih tahap apa ya, tahap font atau button. Sekarang kita masuk ke shape. Kita masuk ke shape sekarang. Kita masuk ke shape. Ah, ini kita masuk ini sekarang ya. Kita masuk shape. Mas, aku pengen buat button untuk toko online. Oke, bisa. Ini tak kasih contoh ya, gambar gede ya. Tadi gambar gede. Ini tak kasih 5. Aduh, sorry. Kita kasih 5. Gede nih. Aku enggak, sekarang ini cuma contoh aja ya. Aku enggak, di sini saya enggak memperhatikan ukuran pixel juga. Ini saya copy stylingnya, saya copy. Nah, di sini nanti langsung saya paste di sini ya, jadi yang cepat enak. Oke mas, saya mau bikin add to cart toko online atau button add to cart. Bisa. Biasanya pemain Amazon ini ya senang biasanya. Nah, ini langsung aja kita udah copy buat tadi. Nah, kita add to cart, kita ketik add to cart. Nah, ini fontnya 12, kayak buat kita besarin aja ini. Nah, kayak gini, add to cart ya. Untuk fontnya kita copy paste juga, copy layer style kita copy paste juga ya. Sorry, untuk fontnya karena ini tidak pakai blending, jadi ini pakai ini, kita juga pakai ini juga. Nah, ini ya mas, biasanya kan ada, kalau di Amazon kan ada kayak keranjang belanja gitu ya mas. Oh iya, bisa ada itu. Terus caranya gimana mas? Gampang, itu kita bisa pakai shape.
namanya yang saya tadi itu bisa pakai shape ya. Nah, shape-nya di mana? Di sini. Kita klik kanan, custom shape tool. Nah, ini ya. Kalau awal pertama kali install Photoshop, nanti cuma ini aja yang keluar nanti. Ya, ini buat all aja, jangan buat ini, buat all aja. Nah, ini nanti. Nah, ini buat all aja. Lah ini kan. Kayak gini nanti awal-awal. Nah, ini cuma ini. Mas ini jelek, Mas. Tenang aja, Mas. Kita punya pilihan kok. Udah saya tekan juga di file juga. Ini ya, mana load shape ya. Kita coba load shape. Coba perhatikan di bawah ini ya, tidak ada kan ya. Nah, tidak ada di sini, ada. Tidak ada di sini. Kita apa itu? Sorry, di sini tidak ada ya. Nah, tidak ada di sini. Terakhir cuma bola. Kita masukkan shape. Kita load shape. Saya sudah sertakan di sini di tutorial. Shape ini ya, shape for free e-commerce. Kita load. Nah, jadi kan terakhir ini, sekarang terakhir ini. Nah, ini shape. Tuh, emang ada bentuk lain enggak, Mas? Lain enggak ada keranjang? Banyak. Cari aja di internet, sama kayak yang tadi nyari pattern gitu. Shape for Photoshop atau free shape Photoshop. Wah, banyak guys, pokoknya tinggal milih aja apa kategori apa gitu ya. Oke, sekarang ini coba tak pilih ini ya. Coba tak pilih CV nomor 21 ini. Kita itu kan langsung kita itu ya. Tapi sebelumnya kita tekan shift dulu. Untuk awal menggambar kita shift dulu. Sama kayak ini ya. Kita tekan shift dulu. Nah, ini jadi besarnya dia ndak berantakan ya. Udah gini. Ini kan. Nah, ini juga kita bisa itu juga, kita bisa juga modif juga, styling juga ya. Gimana caranya, Mas? Sama kayak ini juga, kita bisa pakai putih. Terus kita juga di sini bisa pewarnaan kayak pakai kayak ini juga sama. Nah, sama kan. Kita copy juga bisa ini stylingnya. Kita copy juga ini. Nah, sama toh. Ya kan? Gimana? Sama enggak di sini? Nah, sama, Mas ya. Mungkin kalau besar gini, kalau kecil oke lah. Kalau besar mungkin mau ganti warna apa? Mungkin mau ganti warna kuning oranye, bisa. Blending, gradient. Kita pilih warna orange ya, ini ya. Atau ini. Aduh, bisa. Ya kan? Halus, Mas. Jadi kalau kita desain sebuah button atau desain sebuah theme, kita harus main halus. Jangan kasar. Gitu ya. Di sini kan udah shape udah saya terangin ya. Sekarang kita masuk ke brush. Sekarang kita masuk ke brush ya. Nah, ini di sini. Sekarang coba kita masuk ke brush, kita buat apa itu layar tersendiri ya. Layar tersendiri di sini. Kita buat layar tersendiri. Nah, di sini. Pernah lihat itu enggak? Apa itu? Desain saya yang di waktu di Agent ID yang lain nih, timing ini. Nah, yang ini. Awan ini pakai brush ini. Ini pakai brush saya. Ini bukan enggak gambar sendiri buntir-buntir bulat-bulat, enggak gitu. Jadi saya pakai brush. Kayak gini caranya ya. Anggap aja ini saya ibaratkan sebagai langit ya. Jadi kayak langit, warna langit gitu. Kita blending, jadi saya buat kotakan gitu. Kita blending. Kita kasih gradient ya, warna gradient. Mana ini? Warna gradient. Nah, kita kasih warna langit ya.
Mana langit nih, mana nih, ini, ups, belum langit itu, ini mungkin ya, belum beda. Oh ini, ini kayak gini ya, ini warna langit ini. Anggap aja ini kita hilangin aja, kita tutup aja ini ya. Nah di sini ini perumpamaan aja. Jadi untuk membuat sebuah brush atau membuat sebuah kayak awan gitu tadi yang saya contoh kayak gini, itu gampang sekali mas. Kita load dulu brush kita load dulu. Saya juga ngasih bonus juga berupa brush awan dan glass ya. Kita load. Ini button udah saya sertakan juga, udah saya install juga di sini, udah saya load. Kita loadnya nanti di sini ya, sama. Jadi untuk pattern, untuk shape ada loadnya sendiri nanti. Kita load tutorial video dasar. Sini ada brush ya, jadi sudah saya sediakan dua, my grass itu rumput, sama cloud ya. Coba kita pakai cloud, ini kita load. Di sini udah ada kebetulan. Nah sekarang kita pakai ini semuanya ya. Nah sorry lupa. Jadi sebelum kita pakai ini, kita kasih brush, ini kita buat layer kosong. Nah fungsinya kenapa sih mas kok buat layer kosong? Jadi fungsinya seperti ini. Ini fungsinya biar tidak tercampur sama ini mas. Nah ini ya. Jadi kita sendirikan untuk brushnya. Kita buat layer tersendiri. Jadi ini biarin berdiri sendiri. Jadi nanti biar enak editnya ya, editingnya enak nanti. Kita buat layer tersendiri. Langsung kita tekan ini ya, langsung kita tekan brush tadi. Lah ini udah keluar ini. Udah langsung aja ini. Tinggal diklik aja, klik satu. Kalau mau dikecilin klik kanan, ini langsung ini. Nah kalau mau ganti bisa ganti langsung ini, langsung ganti ini semuanya. Nah ganti ini, nah tambah ini juga. Nah udah kan. Nah di sini kan akhirnya jadi satu dia awannya. Saya matikan loh, ini kan jadi satu dia kan. Nah sekarang kita ganti warna. Nah mungkin tuh awan warna hitam mana mungkin ya, kecuali mendung ya mungkin ya. Kita blending, kita ganti warna putih. Nah ini warna putih ini. Nah ini udah masuk gini aja. Belum, ini belum apa-apa. Kita duplikat. Bentar, ini tak kasih awan putih. Nah tak duplikat ya, tekan ini duplikat layer ini. Nah di sini awan belakang. Kenapa kok saya kasih belakang? Nah, jadi intinya ini awan putih di depan, awan belakang ini di belakangnya awan putih. Jadi berarti kita ganti posisi layarnya ya di sini nanti. Nah langsung kita ganti warnanya. Bentar, kita geser ke bawah dulu 3 kali aja. Jadi geser ke arah bawah 2 3. Kita blending. Ingat ya, kita rata-rata main blending di desain sebuah tim. Nah di sini kan nanti, nah mungkin kita warna merah. Nah mungkin ini kan kita ini aja samain di ini, cuma kita gelapin dikit. Nah atau sini. Nah di sini ya. Oke, kita geser lagi. Nah agak geser kanan dikit. Udah jadi awan ini, ya kan? Lah untuk ada variasi lagi, mungkin tambah ini kan ya, ini bisa ini gampang, pakainya gampang, cuma main ini aja. Lah ini aja. Nah
kayak gini. Warnanya apa? Warnanya ini nanti lah ini. Jadi habis gambar pakai ini, usahakan pakai ini ya. Jangan ini nggak bisa nanti. Jadi habis gambar ini harus tekanin langsung. Solid color. Nah ini warna ini ya. Warna kayak yang tadi itu. Nah kayak gini. Nah ini kan numpuk gini. Loh ini di atasnya mas. Tarik aja, ganti aja di bawah. Nah. Sorry. Nah ini di bawahnya. Nah kan bisa nih. Udah buat aja kayak gitu nanti. Udah ya, di sini udah saya terangkan beberapa, termasuk ini pattern di Photoshop udah ini. Terus saya terangkan pembuatan button. Jadi bagaimana cara membuat button secara cepat, bagaimana membuat button itu benar-benar user experience gitu. Jadi ada tersendiri ya. Terus yang ketiga adalah warna, bagaimana memilih warna yang cocok sesuai dengan desain tim kita atau button kita ya. Terus yang ketiga adalah yang keempat adalah pemilihan font, dimana sebetulnya ada beberapa font yang dilarang di dalam website. Dalam arti dilarang adalah font-font yang berbayar tapi kita mendapatkan gratis gitu ya. Itu ada etikanya sebetulnya untuk didesain. Jadi nanti di video selanjutnya akan saya terangin mana aja font yang tidak boleh, atau yang di dalam kontes itu biasanya tidak boleh kita sertakan kalau tidak ada izin dari, atau tidak kita beli gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sudah font, kita sudah mempelajari shape juga. Shape itu apa? Shape itu ini. Ada juga shapes, terus juga brushes juga. Ini kita main brush. Pas itu banyak ya, gunanya gambar awan aja sih. Bisa gambar alien, bisa gambar apa gitu ya. Banyak. Nah, sekarang kita masuk GUI atau Graphical User Interface ya. Apa sih mas GUI itu mas? Kok baru denger gitu. Jadi gini, GUI itu adalah interface yang sudah matang misalnya. Jadi interface yang udah jadi, yang udah baku, lalu dijadikan satu. Jadi nanti kita hanya tinggal comot-comot itu aja udah. Malah enak lagi nih. Saya juga sudah sertakan beberapa GUI di dalam ini ya. Sudah sertakan GUI di filenya. Coba kita lihat di sini ya, video dasar GUI ini. Nah ini tak buka semua. Nah ini kita hapus ini. Nah jadi ada arrow, ada macam-macam arrow, ada kayak gini. Nah ini agak form gini ada ini, kayak form gini ada, kayak form sort, form apa ini ada GUI nya. Scroll ada, button pun juga ada GUI juga sebetulnya. Banyak di internet, kita tinggal cari aja GUI Photoshop button, banyak udah. Nah caranya gimana mas biar cepat? Lah ini di sini bakal nanti saya tunjukin cara mendesain secara cepat ya. Contoh, wah ini bagus ya, orange bagus, udah klik aja ini satu di buttonnya, backgroundnya, terus yang dua diklik di fontnya, kita drag langsung, kita geser, tekan taruh sini, udah jadi. Cepet kan? Nah cepet toh, cepet nggak? Cepet gitu. Lu mas kalau kita udah ada GUI lah, terus buat apa kita buat desain sendiri? Jadi gini mas, saya menerangkan masalah desain ini biar mas-masnya tahu bagaimana sih prosesnya, bagaimana kita cara membuatnya loh, bagaimana ini kok bisa kayak letterpress gini gitu. Jadi kita biar bisa tahu, oh ternyata caranya seperti itu. Kalau kita tidak bisa nemu GUI yang pas, jadi kita bisa buat sendiri. Di sini kan hanya saya terangkan
bagaimana cara kita untuk mendesain secara cepat. Biasanya kalau saya pribadi kalau udah dikejar target itu wah udah wis minimal caranya 1 jam udah jadi satu tim gitu. Itu ya. Di sini juga ada arrow pattern, arrows ya, arrows pattern, aduh gimana bahasa Inggrisnya lupa itu. Arrow ya ini bisa juga ini buat sendiri, bisa mas, buat sendiri gampang malah. Tapi gimana buat cepet ya, ini tinggal drag aja sama, tinggal drag aja. Nah tinggal drag di sini, nah kan udah cepet mas, bagus lagi. Ya kan, sama ini juga kita belum tentu bisa buat ini cepat. Kita di sini cuma ada satu, ada 10 detik rasanya langsung drag ke sini. Oh itu gunanya GUI mas, ya kan. Jadi ini gunanya GUI. Jadi GUI adalah untuk mempercepat proses desain kita sebetulnya gitu. Ini legal kok, ini tidak dilarang, ini legal dalam dunia desain, legal tuh ya. Ini juga ada GUI basic juga, ini juga ada button juga udah saya terangin juga. Nah di sini udah saya terangin semua. Untuk dasar, jadi sebelum kita melangkah ke tutorial yang agak advance dalam artian kita masuk ke framework 960.js, di sini saya terangkan dulu dasar-dasar dari Photoshop biar teman-teman sekalian bisa memahami gitu. Jadi kok bisa gitu mas, kita bisa mas, nanti banyak tanya gitu ya kan. Nah di sini bagaimana kita bisa belajar secara cepat, tapi kita mengerti triknya juga secara cepat juga gitu. Karena kenapa, sebetulnya desain itu desain sebetulnya tidak bisa kita buat langsung wah aku habis baca tutorial ini aku langsung bisa desain, tidak mungkin itu. Desain dibentuk dari cara berpikir kita, cara seni kita itu. Bukan berarti orang yang tidak punya jiwa seni tidak bisa desain, tidak berarti. Saya pribadi dulu itu tidak suka sama desain gitu. Tapi kenapa kok saya bisa nyemplung ke desain, padahal saya belajar desain, jujur aja nih ya, belajar desain baru 1 tahun saya belajar ini desain. Dulu desain udah belajar malah Corel ya. Sekarang Photoshop baru 8 bulan ini, Photoshop sama Illustrator beberapa bulan ini. Sekarang lagi terjun ke graphic motion, mungkin nanti kalau udah agak lihai ya nanti tak keluarin sekalian itu graphic motion untuk tutorial mungkin ya. Tapi di sini kita belajar Photoshop dulu, timing dulu, bagaimana kita bisa itu ya, bisa membuat tim sesuai selera kita. Juga timnya juga tidak jelek-jelek banget, timnya juga modern ya. Jadi dari sini kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya, tutorial video selanjutnya. Oke, kita sekarang akhiri dulu untuk video pertama kali ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.